Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kegiatan belajar mengajar ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai masa kedatangan Islam ke Nusantara. Anak-anakku serta didik, sebelum kita ke materi, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom dan WA Group. Jadi silakan diklik dulu absensinya, itu untuk laporan kita. Siswa-siswi serta didik, kemarin kita sudah belajar mengenai masa kedatangan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita. Materi yang pertama yaitu tentang Kesultanan Islam, yaitu Kerajaan Perla. Kerajaan Perla setelah datang ke Indonesia, ada teori masuknya, ada abad pertama Hijriah ya. Kemudian pemukiman Barus. Nah, ini awal mulanya ya. Nah, kemudian muncullah namanya Kerajaan Perla. Kemudian juga Kerajaan Samudra Pasai selanjutnya setelah Kerajaan Perla tersebut. Nah, mengapa dinamakan Perla? Yaitu perkiraan nama Kayei Perla, yaitu negeri Perla. Nah, mengapa dinamakan Perla? Itulah negeri Perla ya. Yaitu para pedagang sebelum Islam, Cina, India, Arab, Persia menyebut Bandar Perla. Nah, negeri Perla telah berpemerintahan dengan penguasa bergelar mewah. Nah, Kerajaan Perla ini awal mulanya itu pernikahan antara Pangeran Salman dan Mayang Seludang. Nah, menetap di Bandar Perla, berada di Bandar Jumpa, ya, Jumpa. Nah, kemudian selanjutnya ada Syahrir Nui, Ma'dum Tansyuri, Syahril Tanwi, Syahril Pali, dan Syahril Duli. Nah, kemudian ada Nahkoda Khalifah, Ali bin Muhammad bin Ja'far Siddiq, kemudian Ma'dum Tansyuri, kemudian ke bawah Syahid Abdul Aziz. Nah, kemudian sumber sejarah Perla itu mata uang kerajaan Perla, nanti kita akan bahas ya. Makam raja, stempel kerajaan, Al-Wasik Bilah negeri bendahara sanah 212. Sumber tertulisnya Kitab Idarul Haq fi Mahlakatil Perlah wal Pasi. Kemudian tadi di depan ya tentang mata uang kerajaan Perla itu ada emas, sisi pertama itu Al-A'la, sisi kedua itu Sultan. Kemudian mata uang jenis perak itu sisi satunya Duribat Mursidam, sisi keduanya Syah Alam Barin Syah. Nah, kalau kuningan tidak terbaca. Nah, sumber tertulis kedua itu kitab Tazkirah Tabakat Jummu Sultan As-Salatin. Sumber tertulis yang ketiga yaitu Hikayat Raja-Raja Perla dan Pasai. Nah, Perdana Menteri pada masa Sultan ke-12 yaitu Putri Mahkota memerintah pada masa Sultan ke-16. Nah, ini mata uang Perla ya. Karena isi tulisan di dua sisi mata uang menyebut hubungan dengan kerajaan Perla, yaitu nama penguasa. Nah, itu ya. Nah, ini silsilah raja-raja Perla. 1 Sultan Abdul Aziz, 2 Sultan Abdul Rahim Syah. Sultan Abdul Aziz Syah ini dimulai dari 840 sampai 864. Ya. Sultan Abdurrahman Syah, yang ketiga Sultan Abbas Syah. Ini Sultan Abbas Syah ini Sunni mulai masuk ya. Kemudian ada terjadi konflik Syiah Sunni berakibat adanya kekosongan kekuasaan. Yang keempat Sultan Ali Mugayyad Syah. Yang kelima Sultan Abdul Qadir Syah Johan Berdaulat. 6 Sultan Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat. 7 Sultan Abdul Malik Syah Johan Berdaulat. 8 Sultan Mahmud Syah.
Sultan Ibrahim Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Abdullah Shah Johan berdaulat. 12 Sultan Ahmad Shah Johan berdaulat. 13 Sultan Mahmud Shah Johan berdaulat. 14 Sultan Utsman Shah Johan berdaulat. Nah, silsilah Raja Perla ini dimulai dari 840 sampai dengan 1292. Yang terakhir yang merintah yaitu Sultan Abdul Aziz Shah. Nah, Perla runtuh tetapi bergabung dengan Samudra Pasai. Apakah iya? Ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Apakah Kesultanan Perla itu runtuh? Tidak, ternyata bergabung dengan Samudra Pasai. Nah, penyatuan Perla dan Samudra Pasai ini kurang lebih jadi penguatan dengan Malaka. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini. Oke. Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai kita ambil saja secara runut ya. Ini adalah peta konsepnya, itu gambaran umum sejarah, pemerintahan, wilayah kekuasaan, perekonomian, agama dan budaya, keruntuhan, silsilah pemerintahan, dan peninggalan sejarah. Nah, gambaran umumnya Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun, beberapa sejarawan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat raja-raja Pasai, dan ia dikaitkan dengan beberapa makam ya raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak. Sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai ini yaitu yang belum dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun terdapat keyakinan bahwa Kesultanan Samudra Pasai sudah menebarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara itu tahun 1297 ya Masehi. Nah, sejumlah ahli sejarah dan peneliti Eropa pada zaman kekuasaan Hindia Belanda telah beberapa kali melakukan penyelidikan menguak asal-usul keberadaan Samudra Pasai ini. Nah, beberapa peneliti dari Belanda menyepakati perkiraan bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini ya berdiri sekitar pada pertengahan abad ke-13. Dan menempatkan nama Sultan Malik Al-Saleh sebagai pendirinya. Pemerintahan. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak di antara Krueng Jambu Ai atau Sungai Jambu Air dengan Krueng Pasir atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibnu Battuta yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, namun telah memagari kotanya dengan kayu. Nah, pada kawasan ini kerajaan terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh Sungai Tawar yang bermuara ke laut. Wilayah kekuasaannya itu meliputi diapit oleh 2 sungai besar ya letaknya, yaitu Pantai Utara Aceh, Sungai Pusengan ya, Sungai Pausangan dan Sungai Pasai. Nah, daerah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai ini meliputi Gedong, Aceh Utara, Melaboh, Biren serta Rimba, Jerum dan Sumerlang, Perla. Sementara itu ada pula penganut pendapat bahwa wilayah Kesultanan Samudra Pasai ini meliputi yaitu hingga ke muara Sungai Jambu Air. Perekonomian merupakan kota dagang ya. Komoditinya itu disebutkan bahwa dalam catatan Mahwan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Nah, mata uang ini disebut dirham. Nah, sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Agama dan budaya. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Dari catatan Mahwan dan Tome Pires membandingkan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa, tradisi, upacara kelahiran, perkawinan, kematian.
Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai menjelaskan masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Akhirnya runtuh setelah dilakukan oleh Portugal tahun 1521, yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511. Tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Nah, ini silsilah pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai. Dimulai dari Sultan Malik Al-Saleh 1267, 1297 sampai dengan Sultan Zain Al-Abidin 1513-1524. Ini peninggalan-peninggalan sejarahnya, ada uang yang dipergunakan untuk berdagang, penulisan hikayat Raja Pasai, ya. Kemudian ada batu nisan merah silu Sultan Malik Al-Saleh. Oke. Kita lanjutkan ke Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai sebagaimana tercatat dalam sejarah pada tahun 1360 Masehi. Nah, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Majapahit dan sejak saat itu Kerajaan Pasai terus mengalami kemunduran, diperkirakan menjelang berakhirnya pada abad ke-14 Masehi. Nah, Kerajaan Aceh telah berdiri dengan penguasa pertama Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada abad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau 1514 Masehi. Nah, pada awalnya wilayah Kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh, Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Shah ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya. Kemudian memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan Kerajaan Pasai. Sultan Ali Mughayat Shah dikenal semangat anti pada Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Nah, sejak saat itu Kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam. Faktor yang mempengaruhi Kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang besar. Satu, ibu kota Aceh sangat strategis, terletak di Pitung Pelayaran India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina, dan Jawa. Yang kedua, pelabuhan Aceh memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang dan terlindung oleh Pulau Weh, Pulau Nasi dari ombak besar. Yang ketiga, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam banyak yang singgah di Aceh, sehingga jalur pelayaran pindah melalui pantai barat Sumatera. Nah, ini sultan-sultan yang memerintah di Kerajaan Aceh. Mulai dari Sultan Ali Mughayat Shah 1514-1528 sampai dengan Sultanah Tajul Alam Syafi'atuddin Shah 1641-1676. Nah, ini mengenai sejarah singkat kesultanan-sultan yang berkuasa pada waktu itu, mulai dari Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riyad Shah. Ini Sultan Iskandar Sani, Sultan Iskandar Muda, masa kejayaan Kerajaan Aceh. Nah, masa kejayaan Kerajaan Aceh ini mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu 1607-1636. Pada masa itu, kepemimpinannya Kerajaan Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Ya. Sultan Iskandar Muda berhasil menemukan jiwa keagamaan yang tinggi pada masyarakat Aceh, sehingga dapat pada saat pemerintahannya Aceh banyak melahirkan ulama-ulama yang mampu menyebarkan agama Islam khususnya di Nusantara. Contohnya itu Hamzah Pansuri, Abdurraub Singkili, yang ketiga Nuruddin Ar-Raniri. Nah, ini sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. Sultan Aceh atau Sultanah Aceh merupakan penguasa atau raja dan Sultanan Aceh. Diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh 3 Panglima Sagu dan Tengku Kadi Malikul Adil, Mulki Agung Kerajaan pada saat itu. Sultan baru syah jika telah membayar jina Aceh, mas kawin Aceh, yaitu emas murni, ya, 32 KT. Uang tunai 1.600 ringgit. Nah, beberapa
ekor kerbau dan beberapa gunca padi. Lambang kekuasaan tertinggi yang dipegang sultan dilambangkan dengan dua cara, yaitu keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat mengaku bertugas melaksanakan pemerintah sultan. Tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai kekuatan hukum. Nah, ini perkembangan Islam pada masa kerajaan Aceh. Satu, perekonomian yang diperdagangkan adalah minyak tanah dari Delhi, belerang dari Pulau Weh, gunung Selwah, kapur dari Sikil, kapul barus, dan emas di pantai barat Sutra di Banda Aceh. Kebudayaannya terlihat dari arsitektur, yaitu Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, Bintokop, Konongan, dan Masjid Raya Baitur Rahman. B. Kusasastraan. Ini terkenal adanya Bustanus Salatin, Taman Para Raja, karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Sampit Taj Al-Salatin, 1603. Masa kemunduran kerajaan Aceh, ini kemundurannya adalah tidak ada raja yang mampu mengendalikan daerah yang telah dikuasai oleh kerajaan Aceh. Yang kedua, daerah kekuasaan banyak yang melepaskan diri ya. Yang ketiga, mundurnya perdagangan di Selat Malaka. Yang keempat, adanya perebutan kekuasaan, pewaris tahta kesultanan. Yang kelima, menguatnya kekuasaan Belanda sehingga beberapa wilayah kekuasaan Aceh lepas seperti Minangkabau, Siak, Kiku, Johor, Perak, Pahang, dan Mandailing. Kehidupan sosialnya muncul dua golongan, yaitu saling berebut pengaruh, yaitu golongan Tengku dan golongan Tengku. Tuaku dan golongan Tengku. Golongan Tengku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil. Golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam bidang agama. Ini kehidupan ekonominya itu subur ya, banyak menghasilkan lada. Kemudian di daerah timur itu menambah jumlah ekspor ladanya penguasa Aceh dan beberapa daerah semenanjung Malaka. Oke, demikian dulu untuk materi kita pada hari ini. Untuk pertanyaannya akan jawab nanti saya tulis di deskripsi ya, silakan nanti dipantau ya deskripsinya, dilihat. Untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.